Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Jadi di video kali ini saya akan lanjut membahas mengenai prediksi soal-soal P3K untuk persiapan tahap 3 besok. Jadi soal-soal yang saya tampilkan di prediksi soal tahap 3 ini merupakan soal-soal yang teman-teman kita ujikan di tahap 1 dan tahap 2. Jadi ini merupakan prediksi untuk soal P3K tahap 3. Oke, kita lanjut ya, membahas soal berikutnya. Kalau kemarin nomor berapa ya? Saya lihat dulu teman-teman ya. Saking banyaknya slide ini. Jadi sudah nomor. Nah, kalau kemarin nomor 18 ya, sekarang kita lanjut nomor 19. Ditanyakan mengenai langkah-langkah menggambar ilustrasi. Atau ilustrasi ini lebih merinci lagi komik karena menggambar ilustrasi itu dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan buku paket kelas 8 ya. Seni budaya ada kartun, ada karikatur, ada komik yang kita akan bahas sekarang. Kemudian ada ilustrasi karya sastra dan ada fignet. Kemarin ditanyakan mengenai gambar ilustrasi, langkah-langkahnya gambar ilustrasi khususnya pada ilustrasi komik. Jadi ada dua versi ya teman-teman, langkah-langkahnya ada versi singkat, kemudian ada versi lengkapnya. Sekarang saya akan bahas. Langkah-langkah yang pertama yaitu membuat ide ya, gagasan atau cerita. Jadi awal dalam membuat komik yaitu harus menentukan tema, kemudian membuat ide ya, ide atau gagasan cerita. Setelah gagasan atau cerita sudah selesai, kita mengubah ya ide atau cerita yang kita buat itu menjadi sebuah gambar. Nah, ada disebut dengan sketsa. Setelah sketsa baru kita finishing. Finishing itu antara lain yaitu mewarnai, kemudian menegaskan objek-objek pada sketsa. Jadi itu langkah-langkah versi pendeknya. Kemudian langkah-langkah secara umum dalam membuat komik yaitu antara lain yang pertama mempersiapkan media ya atau alat dan bahan, kemudian membuat skenario, yaitu komik memerlukan skenario berupa teks. Skenario merupakan hal yang menjabarkan ide, dasar, alur cerita, konflik, penggarapan setiap karakter, latar belakang, tokoh, hingga menggambarkan lokasi kejadian. Jadi ini versi lengkapnya teman-teman ya. Kemudian menyusun storyboard ya. Apa itu storyboard? Yaitu alat bantu untuk menyalurkan ide cerita ke dalam bentuk visual ya. Jadi cerita, kemudian kita ubah cerita itu menjadi sebuah bentuk visual atau sebuah gambar. Bentuk storyboardnya berupa panel-panel ya, bergambar, berisi visualisasi adegan dan dari skenario. Kemudian yang kelima yang keempat ya harusnya sini. Kemudian di sini harusnya ketiga. Kemudian yang keempat yaitu membuat sketsa. Wujudnya tidak jauh berbeda dengan storyboard. Kemudian yang kelima yaitu mewarnai komik. Jadi mewarnai komik merupakan tahap yang cukup penting ya dalam membuat komik. Komik dapat diwarnai secara manual maupun digital. Jadi teman-teman teknik membuat komik itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada teknik manual dan teknik digital. Teknik manual itu sudah jelas menggunakan tangan kita. Ya semuanya walaupun menggunakan tangan, tapi kalau teknik manual ini murni menggunakan tangan. Sedangkan teknik digital itu menggunakan bantuan komputer atau laptop dengan menggunakan aplikasi atau software Photoshop atau CorelDRAW. Kemudian teknik manual berarti mewarnai secara langsung menggunakan pensil. Nah, sudah jelas tadi ya. Pensil atau krayon atau tinta atau cat lukis dan alat pewarna lainnya. Kemudian tahap yang terakhir dalam membuat komik yaitu finishing, yaitu merapikan secara detail bagian-bagian objek gambar baik dari segi bentuk maupun warna agar hasil komik semakin indah. Jadi itulah ada 6 langkah-langkah dalam membuat komik versi lengkapnya. Kemudian nomor 20. Nah, jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa soal-soal di tahap 2 kemarin kebanyakan ditanyakan mengenai langkah-langkah. Langkah-langkah batik, langkah-langkah membuat komik, membuat poster, menggambar model, sablon. Nah, jadi penuh dengan pertanyaan langkah-langkah.
Ditanyakan mengenai langkah-langkah membuat batik modern dengan cara tradisional. Versi pendeknya yaitu membuat motif ya, kemudian mencanting motif pada kain batik, kemudian menyelupkan malam atau menghilangkan lilin. Jadi itu versi lengkap, versi pendeknya. Sedangkan ya versi panjangnya ya di sini sudah jelas saya mengambil di referensi di di Google ya. Jadi berikut setiap tahap dalam menghasilkan kain batik yang indah dan bernilai. Yang pertama nyungging ya, merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. Jadi membuat pola dulu di atas kertas, kemudian japlak yaitu proses pemindahan pola dari kertas ke kain, kemudian ngelowong yaitu tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikannya pada pola yang telah dibuat. Kemudian seni yaitu proses pemberian ornamen-ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan atau gambar hewan. Kemudian ada nyolet, merupakan proses mewarnai dengan kuas. Kemudian mopok, itu menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. Kemudian nembok, itu tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. Kemudian ngelir, yaitu proses pewarnaan kain dengan merendamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. Kemudian ngelorot ya, perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. Kemudian ngerentesi merupakan proses pemberian titik pada kelowongan menggunakan canting ya dengan jarum tipis. Kemudian nyumri, penutupan bagian tertentu dengan malam. Kemudian tahap terakhir yaitu ngelorot. Itu tahap meluruhkan dan melarutkan malam pada kain. Dilakukan dengan memasukkan kain pada air mendidih. Jadi itulah langkah-langkah versi panjangnya teman-teman ya. Versi panjangnya dalam membuat batik modern. Nah, video soal selanjutnya nomor 121 ditanyakan mengenai, jadi yang nomor 121 ini jelas keluar teman-teman di tahap 1 maupun tahap 2. Apa soalnya? Apa ditanyakan? Yaitu baju adat yang menutup kepalanya menyerupai atap rumah atau kepala kerbau, yaitu baju adat yang berasal dari daerah mana? Yaitu berasal dari Sumatera Barat, lebih tepatnya di Minangkabau. Itu merupakan salah satu ciri utama dari pakaian khas Minangkabau yang terletak pada kepalanya. Jadi ciri khas pakaian adat dari Sumatera Barat yaitu tepatnya di Minangkabau, di bagian kepalanya yang menyerupai atap rumah atau kepala kerbau. Oke, kita lanjut nomor 122. Teman-teman, sorry. Kita lanjut. 122 tahap dalam bernyanyi atau olah vokal, itu yang pertama pemanasan dulu, kemudian postur tubuh atau kemudian postur tubuh saat bernyanyi, tahap-tahap yang harus diperhatikan yang dimaksud ini ya. Kemudian teknik pernapasan, kemudian kemampuan artikulasi, cara pengucapan kata demi kata, kemudian menguasai intonasi ya. Kemudian yang terakhir itu teknik vibrasi. Di video sebelumnya sudah saya tampilkan teman-teman, saya tampilkan lagi di sini karena apa? Karena soal yang di tahap 1 dan tahap 2 itu tetap dia keluar. Oke. Nomor 123, yaitu 5 persyaratan latihan untuk mengukur kualitas pemain menurut Arthur Wright. Itu yang pertama, sensitif. Apa arti sensitif? Yaitu mudah memahami aktor yang diperankan. Kemudian yang kedua yaitu sensibel, yaitu sadar ya akan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, kualitas personal yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu daya imajinasi yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu stamina fisik dan mental yang baik. Itulah persyaratan latihan untuk mengukur kualitas menurut Edward Wright. Oke, kita lanjut nomor 124, yaitu ditanyakan mengenai mengubah objek ya yang nyata menjadi sebuah
karya seni baru. Ditanyakan mengenai ya, mengubah gambar objek di alam sekitar ya menjadi gambar hiasan yang dapat diterapkan pada media dua dimensi melalui proses stilasi atau stilir. Jadi stilir itu artinya mengubah ya, mengubah gambar atau pola dari objek nyata menjadi gambar hiasan ya, menggambar hiasan. Istilahnya sama seperti deformatif ya. Kemudian nomor 125 ya, bagaimanakah gerakan atau pemanasan sebelum melakukan pementasan teater? A. Membaca naskah atau lakon. Kemudian B. Latihan intonasi. Kemudian yang C. Latihan konsentrasi. Atau yang D. Lari-lari di tempat. Nah, bagaimanakah gerakan pemanasan sebelum melakukan pementasan? Setelah saya cari jawabannya, ternyata pemanasan yang dilakukan sebelum pementasan teater itu yang tepat adalah lari-lari di tempat. Nah, sebelum penjelasannya, sebelum memulai melakukan pementasan, diawali dengan lari-lari di tempat atau berpindah tempat. Lari dibuat variasi agar tidak membosankan. Nah, tujuan dari pemanasan, tipe ini teman-temannya, pemanasan ini agar seorang aktor tidak kaku dalam bermain di atas panggung untuk memerankan tokoh yang ada di dalam naskah atau lakon. Dan seorang aktor harus bermain dengan lentur dan tidak kaku di atas panggung. Jadi gerakan yang tepat pemanasan yang dilakukan sebelum pementasan yaitu lari-lari di tempat. Biasalah kita merenggangkan otot-otot agar kita tidak kaku dalam pementasan atau di atas panggung. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jika teman-teman yang ingin belajar lagi silahkan cari di video sebelumnya. Kemudian kalian klik aja channel ini, kemudian buka di bagian video. Dan di sana sudah banyak saya upload mulai dari nomor 1 sampai sekarang nomor 125. Mudah-mudahan teman-teman yang ujian tahap 3 besok, walaupun jadwalnya belum keluar, saya doakan teman-teman lulus, bukan saja lulus, dan mengisi formasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.